Audio Jungle. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan, 7 manusia, yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu dia dapat naungan, dapat atap. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat menaung kecuali naungan Allah. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah hatta la ta'lamu shimalu, sampai tangan kiri tak tahu ma anfaqat yaminuh, apa yang diberikan oleh tangan kanan. Tangan kiri tak tahu apa yang dibagi oleh tangan kanan. Oh, begitu punya hadisnya Ustaz Abdul Somad. Ya, hadisnya sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tangan kanan membagi, tangan kiri tak tahu. Patutlah kawan saya tengok bila bagi sedekah tangan kiri dia masuk poket. Bukan itu maknanya. Makna tangan kiri tak tahu apa yang dibagi tangan kanan itu makna kiasan, bukan makna hakiki. Itu maknanya adalah jangankan kawan di sebelah, tangan kiri pun tak tahu. Maksudnya tidak ria, bukan sum'ah. Tapi sahabat Nabi bersedekah itu, sahabat yang lain tahu. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihdah. Abu Dihdah ini membagi 600 pokok kurma. Coba hitung kira 600 pokok sawit berapa ringgit harganya sekarang di Perak, di Taiping. 600 batang. Ini bukan sawit, 600 batang pokok kurma. 1 kilo kurma ajwah Madinah 80 sampai 100 rial. Bayangkan berapa harga 600 batang. Dia bagikan kepada Nabi SAW. Abu Dihdah, semua sahabat tahu. Itu maknanya boleh bersedekah, orang lain tahu. Lalu kemudian ada sahabat Nabi namanya Abu Talha. Zaman Nabi siapa yang ada kebun, di dalam kebun itu ada kulam, di dalam kebun itu ada perigi tempat air, maka itulah orang paling kaya. Sebab air lebih mahal. Sampai hari ini air lebih mahal daripada minyak. Tapi apa yang terjadi? Hadis itu masyhur. Itu menunjukkan sahabat Nabi pun dulu bersedekah, orang lain tahu. Yang tak boleh itu adalah kita menceritakan ke orang lain. Masalah kita bersedekah orang lain tahu, itu tidak apa. Kita dah pegang duit. Bila box derma infak lalu atau ada di dekat pintu, bila kita masukkan supaya orang lain tahu, atau tak jadi kita masukkan sebab kita takut orang lain tahu. Ini dua-duanya masalah. Kenapa awak tak jadi masukkan duit dalam box derma? Saya takut amal saya rosak. Tidak bersedekah sebab takut amal rosak, kata Imam Al-Ghazali yang dia ambil daripada ulama. Kata dia, tidak jadi bersedekah sebab takut nanti disangka riak, maka itu adalah riak. Kenapa kamu tak jadi bersedekah? Saya takut nanti disangka riak. Tidak jadi bersedekah karena takut riak, itulah dia riak. Lalu kemudian kalau begitu saya bersedekah. Saya bersedekah supaya nampak orang. Saya nak nanti bila box lalu saya nak bersedekah, tolong awak hidupkan kamera. Kalau saya nak, kalau boleh streaming. As-sadaqatu li ajlin nas syirik. Bersedekah karena manusia syirik. Sebab kita sudah menduakan Allah. Berarti kita tidak hanya ingin dipandang Allah, dipandang manusia. Syirik. Tidak jadi bersedekah karena takut riya, itu adalah riya. Lalu yang betul macam mana? Kita masukkan saja duit, selepas itu kita istighfar supaya bersih hati kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan sampai ada orang menggamit kita dari belakang, lalu dia tunjukkan duit 100 ringgit. Bila kita duduk di masjid, tiba-tiba ada orang dari belakang menepuk bahu kita, dia tunjuk 100 ringgit.
Kita pun mengangguk. Iya, dia masukkan 100 ringgit itu dalam box derma. Selepas itu baru dia bagi tahu, yang 100 tadi duit awak jatuh. Baru kita menyesal. Allah Subhanahu wa taala bagi kita kesempatan supaya kita tidak masuk dalam golongan riya. Riya diambil dari kata ro'a. Ro'a menengok. Riya menengokkan amal, menontonkan amal kepada orang lain supaya dipandang oleh orang lain. Itu yang rosak. Adapun orang menengok, selepas itu dia puji kita tinggal istighfar saja dalam hati. Sebab sekarang banyak orang tak beramal sebab banyak ditengok orang. Kenapa awak tak sembahyang ke masjid? Saya takut bila saya sembahyang ke masjid hati saya rosak. Jadi saya sembahyang di bilik saja. Rupanya bila tanya istri dia, di bilik pun tak sembahyang. Ini tak betul. Jadi kita tetap datang ke masjid. Bahwa ada orang bercakap, oh ini orang baik, biarlah cakap itu di mulut dia, tak sampai ke hati kita. Kita banyak istighfar, minta ampun. Doakan juga Ustaz Abdul Somad yang bagi tazkirah, dipuji orang, disanjung orang, dikomen orang. Jangan sampai dia merusak hati kita semua. Cepat-cepat beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau cepat kita beristighfar, cepat mulut kita bercakap, dia masuk ke hati kita, tak sampai ke pikiran kita. Tapi kalau kita diam, disitulah masuk bisikan syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia.